Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ada banyak sekali tanggapan-tanggapan yang bermunculan terhadap tanggapannya Kiai Haji Imaduddin saat menanggapi edaran dari Pondok Pesantren Al-Anwar ya, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Di mana dalam kesempatan itu Kiai Haji Imaduddin menepis anggapan tidak ada ulama ahli nasab yang mensyaratkan kitab sezaman dalam menentukan sebuah nasab, sahabat ya. Beliau menggunakan kitab Rosail fi Ilmi Nasab karya Said Husain bin Haidar Al-Hashimi. Lalu muncullah berbagai sanggahan kepada Kiai Haji Imaduddin yang kesemuanya itu mengarah kepada satu anggapan, satu penilaian bahwa beliau mungkin salah paham atau sengaja berdusta dalam menyampaikan isi kitab Rosail fi Ilmi Nasab karya Said Husain bin Haidar Al-Hashimi. Karena dalam surat edaran itu atau di laman web PP Al-Anwar ya, di sana menyebut bahwa tidak ada bukti satupun ulama yang mensyaratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab seseorang. Sedangkan sanggahan Kiai Haji Imaduddin menggunakan kitab Rosail fi Ilmi Nasab yang seharusnya dalam kitab itu menyebut ada 5 metode dalam menentukan nasab, oleh Kiai Haji Imaduddin malah cuma mengambil satu dan yang disampaikan sebagai sanggahan untuk edaran dari Pondok Pesantren Al-Anwar. Jadi alih-alih beliau mau membuktikan bahwa ternyata memang ada ulama yang mensyaratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab seseorang, tetapi yang dibaca malah metode nomor 2 dari 5 metode yang ada. Kalau dibahasakan sederhana ya gini sahabat ya, yang diminta ulama yang mensyaratkan bukti sezaman untuk ketetapan nasab, kok malah baca satu metode saja. Akhirnya muncul beberapa tanggapan kepada beliau dan ada yang tak segan-segan langsung menyatakan, wah nggak nyambung ini. Ada juga yang menarasikan salah paham, gagal paham, dusta, dan ya semacamnya lah. Ya sekilas saya hampir saja sahabat ya, hampir saja langsung ikut serta menghakimi Kiai Haji Imaduddin seperti itu ya, sebagaimana kawan-kawan di channel-channel sebelah. Tapi setelah saya mencoba mendalami ulang antara edaran dari Pondok Pesantren Al-Anwar dan tanggapan Kiai Haji Imaduddin, serta membaca ulang tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin yang sudah dipublikasikan, kemudian melihat ulang debat Banten ketika membahas ini, ya dan tentu saja tak lupa berdoa lah ya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian setelah itu akhirnya saya menemukan sebuah titik terang di mana letak kesinambungan antara sanggahan Kiai Haji Imaduddin dan edaran dari Pondok Pesantren Al-Anwar. Dan tentu saja saya menangguhkan terlebih dahulu kehampiran saya dalam menghakimi seseorang. Oh ya, ini sebelum saya lanjutkan sahabat ya, ini disclaimer dulu. Ini hanya sekedar tawaran untuk memahami sahabat ya. Alternatifnya ya masih banyak. Dan ya sekaligus sebagai sanggahan lah bagi siapa saja yang tergesa-gesa menghakimi Kiai Haji Imaduddin. Barangkali mau mempertimbangkan kembali lah ya. Sahabat perhatikan ini sahabat ya, ini agak jelimet sebetulnya. Tapi saya akan coba sederhanakan seperti ini dulu. Lalu kita buka kitab Rosail fi Ilmi Nasab di dalam bab Subutun Nasabi Inda Ahlin Nasab. Tetapnya sebuah nasab menurut ahli nasab. Ya ini kita pahami dari awal sahabat ya, biar alurnya itu jelas. Awal bab di sini disebutkan wayathbutu an-nasabu bil alamati al-wadihati. Sebuah nasab itu bisa menjadi tetap dengan beberapa tanda ya atau bukti al-wadihati yang jelas. Wabil bayinati ats-tsabitati, dan dengan bukti
bayinah ya, bukti al-asabitati yang kokoh atau tidak berubah. Kokoh artinya tidak berubah. Wala yasbutu bisyubhati. Dan sebuah nasab tidak akan tetap dengan bukti yang samar ya, syubhat ya, samar atau tidak jelas. Lalu lima ya tarot tabu alaihi min hukukin wastihqaqatin wa muamalatin. Karena ada keterkaitan hak-hak, menerima hak, dan muamalah yang diakibatkan oleh nasab. Nah, kemudian dari sini kita bisa contohkan begini. Misal ada ya, misalnya ada si A. Maka dia bisa dikatakan sebagai anaknya si B dengan adanya bukti yang jelas dan kokoh, tidak berubah-ubah buktinya ya. Bukti ya di sini ya. Sekali lagi harus ada bukti. Bukti yang jelas dan kokoh. Nah, dari sini saya dapat mengambil satu pemahaman bahwa nasab yang hendak diisbat di sini adalah nasab yang jaraknya tidak jauh. Karena di situ jelas disebutkan ada keterkaitan hak-hak, menerima hak, dan muamalah yang diakibatkan oleh nasab tadi ya. Lalu barulah redaksi berikutnya menyebut berbagai metode yang bisa menjadi alat bukti sebagai ketetapan sebuah nasab. Di sini disebutkan waqad ada ulamaun nasabi khamsatara'iq ya li subutihi. Para ulama ahli nasab telah menganggap 5 jalan atau metode untuk ketetapan sebuah nasab. Redaksinya itu menggunakan huruf jar li, sahabat ya. Li subutihi. Nah, ini kan berarti metode-metode itu ya sebagai alat bukti untuk ketetapan sebuah nasab. Ini yang mesti kita pahami di titik ini, sahabat. Dan langsung saja ini adalah 5 metode itu ya, saya sederhanakan saja sahabat untuk vlog-vlog pemahaman sahabat ini ya, saya kira silahkan dibaca sendirilah. Ini dalam persepsi saya dulu ya. Yang pertama di situ ada metode syuhrah wal istifadah ya dengan berbagai ketentuannya. Kemudian yang kedua ada kitab-kitab para ulama nasab yang silih berganti al-abdal atau saling memperjelas satu sama lain. Kemudian yang ketiga adanya persaksian dari 2 orang laki-laki yang adil. Kemudian yang keempat ada sekelompok orang atau kabilah yaitu mengakui dan menetapkan kebenaran dan keabsahan nasabnya seseorang. Kemudian yang kelima adanya seorang laki-laki yang berakal yang mengakui bahwa si fulan itu adalah anakku, misalkan dia bilang seperti itu. Nah, dari metode-metode ini kita bisa melihat ternyata pemberlakuannya itu dalam konteks sezaman. Karena kalimatnya adalah tentang 5 yatarot tabu alaihi min hukukin wastihqaqatin wa muamalatin. Karena ada keterlibatan hak-hak, menerima hak, dan muamalah yang diakibatkan oleh nasab. Contoh sederhananya gini sahabat ya. Sahabat pasti kenal lah Mas Gibran, calon wakil presiden tahun 2024. Sahabat percaya apa tidak? Beliau adalah putranya Bapak Jokowi. Ketika sahabat percaya, lalu apa yang membuat sahabat itu yakin kalau beliau benar-benar putranya Bapak Jokowi? Nah, disinilah metode di dalam kitab Rosail fi Ilmin Nasab yaitu berjalan dengan sendirinya. Tinggal pilih satu saja metode yang ada, selesai. Untuk memverifikasinya mudah. Karena objek yang dibahas itu masih hidup, masih ada, Mas Gibrannya masih ada. Alat-alat buktinya pun mudah ditemukan. Mau metode 1, 2, 3, 4, 5, pilih salah satu, mudah untuk ditemukan. Bahkan seandainya ini misalnya Mas Gibran tidak terkenal, misalnya tidak terkenal, tidak ada yang kenal, misal Dukcapil pun belum mencatat dan tidak ada catatan satupun yang menyebut Mas Gibran adalah putranya Bapak Jokowi. Nah, itu kan tinggal Bapak Jokowi bilang gini, Gibran adalah anakku. Nah, kita ambil metode nomor 5, selesai urusan. Sekarang mari kita terapkan di persoalan Ubaidillah. Apakah benar beliau putra dari Syed Ahmad bin Isa? Dari kelima metode yang ada, kira-kira mana yang bisa kita pegangi sebagai alat bukti? Satu saja sahabat ya. Seandainya mau memegangi metode nomor 5 misalnya,
Lah Said Ahmad kan sudah meninggal. Berarti metode nomor 5 ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kemudian mau memegangi nomor 4 misalnya, lah kabilah mana yang mengakui bahwa Ubaidillah adalah putra dari Said Ahmad bin Isa? Lalu kalau memegangi nomor 3, nomor 2 atau nomor 1, apa yang bisa dipegangi dari semua itu sebagai alat bukti? Kan seperti itu ya. Masa iya sesuatu yang muncul 500 tahun setelah Ubaidillah meninggal, nah itu bisa dijadikan sebagai pegangan alat bukti. Ya sederhananya seperti itu sahabat ya. Nah, maka dengan pola pemahaman seperti ini, saya kira tanggapan Kiai Haji Ahmaduddin kepada edaran dari Pondok Pesantren Al-Anwar bukanlah sebuah perkara yang harus terburu-buru untuk dihakimi, tetapi ada baiknya dicari terlebih dahulu bagaimana polanya dan kemana arahnya masing-masing. Sehingga nanti itu ketemu, kuncinya ada di alat bukti. Nah, itu sahabat, alat bukti. Sekian, semoga bisa dimengerti. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.